semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Chido Obi, bintang baru di tengah kekalahan MU. Manchester United harus mengakhiri perjalanan mereka di Piala FA. Setan Merah tersingkir setelah kalah adu penalti dari Fulham, Minggu, 2 Maret 2025, malam waktu Indonesia Barat. Laga di Old Trafford berakhir imbang 1-1 selama 120 menit. Bruno Fernandes mencetak gol penyeimbang setelah Calvin Bassey membawa Fulham unggul. Pada babak adu penalti, Bernd Leno menjadi pahlawan bagi Fulham. Ia menggagalkan eksekusi Victor Lindelof dan Joshua Zirkzee. Meskipun kalah, Chido Obi tampil impresif sebagai pemain pengganti. Penyerang muda itu mendapat pujian dari legenda Premier League, Alan Shearer. Obi masuk menggantikan Rasmus Højlund di menit ke-68. Ia langsung memberikan ancaman lebih besar di lini depan. Dalam waktu singkat, Obi mencatatkan 3 tembakan. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan Højlund yang hanya memiliki 1 peluang. Shearer terkesan dengan pergerakan Obi di lini serang. Dia benar-benar merepotkan di sana. Anda tahu, ujar Shearer kepada BBC. Dia jelas menawarkan lebih banyak dibandingkan Højlund saat berada di lapangan. Dia menjadi gangguan dan sulit dihadapi. Manajer Ruben Amorim juga menilai Obi tampil baik. Ia menyoroti keinginan sang pemain untuk selalu berada di posisi berbahaya. Saya pikir Chido tampil sangat baik hari ini, ujar Amorim kepada MU TV. Tentu saja, dia masih sedikit naif dalam beberapa momen, tetapi Anda bisa merasakan bahwa di dalam kotak penalti, dia selalu menginginkan bola. Performa Obi bisa menjadi opsi baru bagi United di lini depan. Jika terus berkembang, ia bisa mendapat lebih banyak kesempatan bermain. Wayne Rooney sarankan MU pulangkan Danny Welbeck. Wayne Rooney mengatakan bahwa ia akan senang melihat penyerang Brighton, Danny Welbeck, tampil untuk Manchester United di bawah arahan Ruben Amorim. Striker berusia 34 tahun tersebut yang memulai karir melalui Akademi Manchester United dan menjadi pemain reguler tim utama sebelum hengkang pada 2014, mencetak gol kemenangan di babak perpanjangan waktu saat Brighton mengalahkan Newcastle di babak kelima Piala FA pada hari Minggu. Pemain internasional Inggris ini telah menjadi sosok penting bagi Brighton musim ini, dengan mencetak 7 gol di Premier League. Danny Welbeck bahkan telah mencetak lebih banyak gol di Premier League daripada pemain Man United manapun musim ini. Mantan bintang United, Wayne Rooney, menyarankan bahwa Welbeck masih bisa memberikan kontribusi untuk tim Ruben Amorim yang sedang kesulitan, terutama mengingat performa yang kurang memuaskan dari penyerang seperti Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee. Danny sangat bagus untuk diajak bermain bersama, dan jika saya boleh jujur, saya mungkin masih ingin melihatnya bermain untuk Man United. Dia telah mencetak banyak gol sepanjang karirnya. Meski sempat mengalami cedera di awal karir, dia berhasil mengatasinya dan sedang menjalani musim yang fantastis, kata Rooney di Match of the Day. Manchester United hanya memenangkan 2 dari 5 pertandingan terakhir mereka, termasuk kekalahan dari Fulham di Piala FA pada hari Minggu. Amorim kini berharap dapat memimpin timnya meraih kemenangan penting saat menghadapi Real Sociedad di Liga Eropa pada tengah pekan ini. Manchester United tersingkir di Piala FA, Ruben Amorim sebut target MU juara Liga Inggris. Manchester United tersingkir dari Piala FA 2025 setelah kalah dari Fulham. Sang pelatih Ruben Amorim pun buka suara gagal pertahankan gelar. Pelatih Man United, Ruben Amorim, mengatakan target Setan Merah sebenarnya memang menjuarai Liga Inggris setelah tersingkir di 2 kompetisi domestik. Man United gugur di putaran kelima atau babak 16 besar Piala FA ketika menjamu Fulham, Minggu, 2 Maret 2025. Main di Old Trafford bukan jaminan karena Setan Merah akhirnya kalah tragis via adu penalti. Babak tos-tosan ditempuh setelah kedua tim bermain remis 1-1 sampai akhir extra time. Hasil tersebut menyebabkan United tersingkir di 2 kompetisi piala domestik musim ini yang, ironisnya, pernah dimenangkan Erik ten Hag. Sebelumnya pada Desember lalu, anak asuh Amorim dilibas Tottenham 3-4 di perempat final Piala Liga Inggris. Gugurnya Bruno Fernandes dan kawan-kawan malah digunakan Amorim sebagai pembenaran alibinya bahwa fokus jangka panjang United memang bukan di 2 ajang tersebut. Tujuannya adalah untuk memenangkan Premier League, kata suksesor ten Hag, dikutip dari BBC. Saya tahu bahwa kami kalah dalam beberapa pertandingan, tetapi tujuannya adalah untuk memenangkan Premier League lagi. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kami memiliki tujuan dan kami terus maju, apapun yang terjadi. Mustahil untuk mengetahuinya,
Tetapi Anda mulai memahami para pemain lebih baik dan kami mengerti persaingan di liga. Kita lihat saja di masa depan, tutur Amorim lagi. Namun, jangan harap Setan Merah bisa melaju jauh kalau performa mereka masih compang-camping seperti sekarang. Wajar apabila target Amorim ingin membawa MU juara Liga Inggris dibilang naif oleh legenda klub, Wayne Rooney. Dia mengatakan memenangkan Premier League, bagaimana mereka bisa bersaing, ujar Rooney. Untuk naik ke papan atas klasemen, saya pikir itu adalah langkah selanjutnya bagi mereka. Saya pikir agak naif untuk mengatakan bahwa mereka ingin memenangkan Premier League. Dari posisi mereka sekarang, mereka masih jauh dari target itu, ucap sang raja gol sepanjang masa Manchester United. Manchester United ingin tukar Antony dengan Dusan Vlahovic. Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan potensi untuk menukar Antony dengan penyerang Juventus, Dusan Vlahovic, di musim panas ini. Lini depan Manchester United kurang tajam di musim ini, di mana mereka hanya mencetak 33 gol dalam 27 pertandingan Liga Primer. Ruben Amorim mungkin ingin memperkuat lini serang timnya di musim panas ini, namun keterbatasan anggaran bisa menghalangi pembelian pemain mahal. Salah satu nama yang dikaitkan dengan United adalah Dusan Vlahovic dari Juventus. Menurut kabar yang dilansir dari manutnews.com, Setan Merah bisa mengejar kesepakatan pertukaran untuk mendapatkan penyerang berusia 25 tahun tersebut. Vlahovic, yang kontraknya dengan Juventus berakhir pada Juni 2026, dikabarkan tersedia dengan harga sekitar 29 juta pound, terutama karena pembicaraan perpanjangan kontraknya belum menunjukkan kemajuan. Juventus sendiri dilaporkan tertarik pada Antony, yang sedang dipinjamkan ke Real Betis. Pemain Brasil itu telah menunjukkan performa yang menjanjikan dengan mencetak 3 gol dan memberikan 2 assist dalam 6 pertandingan. United mungkin perlu memotong kerugian mereka atas Antony musim panas ini, dan pertukaran dengan Vlahovic bisa menjadi solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Vlahovic bergabung dengan Juventus dari Fiorentina pada Januari 2022, namun belum sepenuhnya memenuhi harapan. Meski begitu, ia tetap dianggap sebagai penyerang berkualitas, dengan 14 gol di semua kompetisi musim ini. Kemampuannya dalam permainan bertahan dan penempatan posisi yang baik membuatnya menjadi aset berharga. Hal ini bisa menjadi peningkatan bagi United, terutama mengingat performa Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee yang belum memenuhi ekspektasi. Kesepakatan pertukaran yang melibatkan Antony tidak hanya akan membantu United mendapatkan Dusan Vlahovic, tetapi juga menghemat dana untuk memperkuat posisi lain. Klub ini membutuhkan bek tengah dan gelandang bertahan baru, serta sedang mempertimbangkan opsi penjaga gawang baru menyusul performa yang kurang meyakinkan dari Andre Onana. Dalam upaya memperkuat posisi kiper, Manchester United dikabarkan telah melakukan kontak awal dengan Joan Garcia, penjaga gawang Espanyol yang sedang naik daun. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.